ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Searah perjalanannya gitu kan, kemudian kapasitas pesawatnya masih muat, ya barengan aja nebeng sih, numpang lah. Kok ke gedung lama gitu kan. Padahal sebenarnya berarti banyak mungkin, yang nggak tahu ya. Iya, mungkin teman-teman ini belum pernah main-main nih kayaknya. Mungkin selama ini kan taunya cuma kalau ke KPK ke gedung satunya lagi kan. Kasusnya udah pertengahan Agustus terus dilaporkan, tapi kenapa Mas Kaisang baru konsultasi datang ke KPK sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin pas setelah selesai pulang? Pemirsa Setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini lagi panas isu terkait dengan Mas Kaisang. Ya, ini masih digoreng terus isunya, makanya panas terkait dengan penggunaan pesawat pribadi, pesawat jet pribadi untuk waktu Mas Kaisang pergi ke Amerika Serikat pada waktu itu. Tapi hari ini Mas Kaisang justru mendatangi KPK. Nah, ada apa? Seperti apa ceritanya? Lengkapnya seperti apa? Saya sudah bersama Sis Francine Wijoyo. Apa kabar, Sis? Baik. Terima kasih sudah datang di Gema Pos. Sama-sama, dengan senang hati. Jadi pemirsa, Sis Francine ini jubirnya Mas Kaisang ya, Sis ya? Iya. Dan sekarang kalau teman-teman tahu, Sis Francine ini anggota DPRD ya, Sis? Iya, DPRD Provinsi Jakarta. Yang kemarin fotonya sama kucing. Kucing Yakult yang begini. Apa kabar Yakult? Yakult baik, sehat, dan lincah. Ya, dan kalau teman-teman tahu kucingnya namanya Yakult. Iya, kemarin ikut loh Yakult pas saya pelantikan sebagai anggota DPRD. Jangan-jangan jadi stafnya. Tapi kita nggak ngomongin Yakult ini ya. Kita ngomongin soal situasinya Mas Kaisang. Tapi sebelum ke hari ini, Sis, saya pengen tahu sebenarnya lengkapnya, awalnya ini, Sis, seperti apa ceritanya. Kan Sis sebagai jubirnya Mas Kaisang secara pribadi, pemirsa mungkin juga pengen tahu awal mulanya itu seperti apa, Sis. Jadi Mas Kaisang itu kan pertengahan Agustus itu kan ke Amerika menggunakan jet pribadi. Ceritain dong, Sis, itu awal mulanya seperti apa? Apakah agendanya Mas Kaisang ke Amerika Serikat itu apa saja? Kapan ke sananya gitu? Sama siapa beliau Mas Kaisang ke sana? Ceritakan, Sis. Nah, oke. Jadi Mas Kaisang waktu itu memang sudah berencana akan berangkat ke Amerika 20 Agustus, ya kan, mau menemani Mbak Erina lah di sana, ya kan. Nah, kemudian pas ngobrol-ngobrol nih dengan temennya gitu, ternyata temennya ini mau berangkat juga, tapi tanggal 18 Agustus, dan temennya ini berangkat dengan pesawat jet pribadinya, kemudian karena perjalanannya searah sama-sama ke Amerika gitu ya, nebeng lah gitu kan, barengan gitu. Terus kemudian juga karena pesawatnya juga masih muat, maka Mas Kaisang sama Mbak Erina bisa ini nebeng di situ. Jadi bahasanya karena ketemu temen boleh sebut namanya nggak? Temennya? Teman yang berinisial Y lah, yang disebut-sebut sama KPK kan tadi inisial Y katanya. Inisial Y. Gitu. Ini seorang pengusaha game online? Di sini sih kapasitasnya sebagai pribadi lah. Oh, gitu. Tidak ada kaitannya dengan perusahaan, tapi ya ini pesawat jetnya juga pesawat jet pribadi, bukan pesawat jet perusahaan. Inisialnya gitu. Karena hubungan pertemanan aja. Hubungan pertemanannya seperti apa, Sis? Apakah sekarang sama pengusaha atau seperti apa? Teman main. Oh, teman main. Iya, udah lama? Main, ya hubungan pertemanan udah cukup lama lah. Oke. Gitu. Jadi memang dalam ke Amerika itu memang kebetulan temennya memang mau ke sana juga, terus nebeng. Iya, searah perjalanannya gitu kan. Kemudian kapasitas pesawatnya masih muat, ya barengan aja nebeng sih, numpang lah. Kalau bahasa gaulnya emang nebeng gitu ya, intinya numpang gitu, bareng-bareng searah satu tujuan. Tapi kalau yang pas berangkat ini sih pas maksudnya waktu nebeng pesawat itu kalau yang beredar tadi ada beberapa berita mungkin agak simpang siur ya. Ada siapa saja yang turut serta dalam pesawat itu. Kalau menurut Sis, sepengetahuan Sis nih, Mas Kaisang berangkatnya atau naik pesawat jet pribadi itu sama siapa aja sih?
Jadi tadinya kan rencananya mau pesawat komersial terus udah gitu nebeng sama temennya ini dan di dalam pesawat itu juga barengan dengan temannya Mas Kaisang dan rombongannya. Mas Kaisang juga bersama dengan rombongannya. Tadi seperti yang disebutkan oleh KPK ya, bahwa Mas Kaisang itu rombongannya berempat. Itu bersama dengan di luar rombongan temannya tadi. Oke, jadi Mas Kaisang berempat, Mas Kaisang, istrinya, terus kemudian kakak istrinya kalau tidak salah. Kakak istrinya dan ada satu orang lagi. Satu orang lagi staf seperti itu ya yang bantu. Staffnya. Tapi selain itu ada temannya dan rombongannya juga. Iya, betul. Oke, nah ini harus tahu ya, karena tadi banyak beredar yang yang ikut dalam rombongan itu cuma 4 orang saja. Enggak, tadi sudah dijelaskan juga kok ke KPK gitu kan pada saat konsultasi dan juga klarifikasi tadi sudah dijelaskan siapa aja yang ada di dalam pesawat tersebut, berapa orangnya sudah diinfokan ke KPK. Mungkin tadi hanya sepotong aja, mungkin yang dimaksud adalah 4 orang yang rombongannya Mas Kaisang aja. Tapi sebenarnya perginya bareng kok dengan pemilik private jetnya itu. Berarti memang ini Mas Kaisang bukan rombongan sendiri, tapi sama rombongan temannya juga. Ya. Dan hari ini Mas Kaisang kan memang kemarin juga karena kasus ini, maksudnya karena persoalan Mas Kaisang naik jet pribadi ini ada yang melaporkan ke KPK. Ada akademisi UNJ, sama kemudian ada LSM Maki yang melaporkan terkait dengan dugaan gratifikasi. Nah hari ini Mas Kaisang itu datang ke KPK, itu dalam rangka apa, Sis? Jadi Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, Mas Kaisang minta arahan konsultasi dengan KPK, bagaimana arahan dari KPK untuk menyikapi dugaan gratifikasi yang ditudingkan dan beredar di media massa. Itu karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Mas Kaisang ini kan bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Bahkan tadi juga ketika konsultasi dan diarahkan oleh KPK untuk mengisi formulir gratifikasi pun kan itu salah satu kolom yang harus diisi adalah kolom jabatan dan instansi atau lembaga yang mana gitu kan harus disebutkan tuh. Itu wajib kan gitu. Nah dalam kolom jabatan itu tadinya diisi hanya warga negara Indonesia ya, karena kan memang tidak punya jabatan di pemerintahan kan. Itu kemudian atas saran KPK ditambahkan dalam kurung anak dari penyelenggara negara. Gitu. Nah ini yang tadi juga banyak muncul di media soal penulisan pendaftaran ke KPK namanya anak penyelenggara negara, berarti kan anaknya presiden kan begitu. Padahal kan kalau ini formulir gratifikasi KPK itu bisa dilihat dan di-download online kok. Jadi kelihatan kolom-kolom apa yang diisi ya, termasuk tadi salah satu kolom yang wajib diisi adalah jabatan apa di instansi atau lembaga pemerintahan yang mana gitu kan. Tentu saja Mas Kaisang kan bingung dong pasti ini harus diisi dengan apa gitu kan. Kalau memang harus dilaporkan gitu diisinya dengan apa, makanya tadi sekalian konsultasi. Nah arahannya dari KPK seperti itu. Ditambahkan karena memang itu wajib diisi ya? Iya karena wajib diisi, tidak boleh tidak diisi. Walaupun diisi hanya warga negara Indonesia, minta dari KPK menyarankan untuk dilengkapi sebagai anak dari penyelenggara negara juga gitu. Tapi sebenarnya Sis ini ramai juga nih. Sebenarnya Mas Kaisang ke sana itu mau klarifikasi atau konsultasi? Awalnya konsultasi, ya kan karena menyikapi gitu kan, menyikapi tudingan-tudingan yang beredar bahwa ini ada dugaan gratifikasi, walaupun tadi ya posisinya kan Mas Kaisang bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara, itu juga bisa kita lihat di penjelasan atau definisi terkait dengan gratifikasi sendiri, batasan-batasannya seperti apa, itu kan sebenarnya bisa kita lihat di pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Tapi kan kita bukan sedang mau memperdebatkan itu, tapi justru Mas Kaisang ini justru ingin menunjukkan bahwa sebagai warga negara yang baik, dia punya inisiatif pribadi gitu untuk menunjukkan bahwa warga negara Indonesia itu juga taat hukum gitu kan. Nah, datanglah ke KPK untuk konsultasi. Ini bagaimana ya, minta saran dan langkah dari KPK. Seperti apa yang harus saya lakukan. Nah, kemudian tadi diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasi, itu juga dipenuhi oleh Mas Kaisang. Termasuk juga ada beberapa kolom tadi, misalnya seperti kolom jabatan, kolom instansi yang tidak bisa diisi karena memang
Kalau secara status kan karena tadi ya bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara, tapi diarahkan oleh KPK ya diikutin. Kemudian juga pada saat pengisian kronologisnya seperti apa, itu kan pengisian kronologis kan sekaligus menjelaskan kan gitu dulu ceritanya apa, ya itu sama aja juga dengan klarifikasi kan, bisa dianggap seperti itu. Tapi yang perlu ditegaskan di sini adalah pertama tadi Mas Kaisang datang atas inisiatif pribadi. Kedua, itu tidak ada undangan, tidak ada panggilan apapun dari KPK gitu, tapi murni Mas Kaisangnya memang datang ke sana gitu. Ya seperti itu kondisinya. Sis, tapi kan ini kasusnya udah pertengahan Agustus. Maksudnya kasusnya udah pertengahan Agustus terus dilaporkan, tapi kenapa Mas Kaisang baru konsultasi datang ke KPK sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin pas setelah selesai pulang? Waktu itu kan juga udah sempet ramai juga itu soal itu, Sis. Sebenarnya sih tadi ya kita kalau melihat dari aturan kan sebenarnya tadi Mas Kaisang itu tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi atau mendatangi KPK. Kalau kita merujuk pada aturannya gitu. Nah, tapi dalam hal ini tadi kan karena inisiatif pribadinya Mas Kaisang melaporkan sesuai dengan arahan tadi kan diminta untuk melaporkan. Ini kan masih dalam rentang waktu yang memang diatur di dalam undang-undang. Kalau memang itu memang termasuk sebagai dugaan gratifikasi, itu punya waktu untuk melaporkan dalam waktu 30 hari kerja. Jadi sebenarnya masih panjang waktu untuk melaporkan. Gitu. Jadi kenapa milihnya sekarang ya sebenarnya masih dalam rentannya. Masih gitu dalam rentang waktunya. Bahkan sebenarnya juga nggak perlu sekarang, orang 30 hari kerja kan sebenarnya masih agak lama ya gitu. Masih bisa dilaporkan nanti-nanti, tapi ya Mas Kaisang tadi berinisiatif ya sebagai warga negara yang taat hukum, ya udah kita coba konsultasi. Tadi kan kebetulan karena langsung diarahkan untuk mengisi formulir ya langsung aja dilengkapin saat itu juga. Walaupun sebenarnya kan bisa juga kan kalau misalnya oh iya kita konsultasi gitu diarahkan. Bisa juga kan kalau misalnya mau pikir-pikir dulu atau nggak apa-apa langsung dipenuhin oleh Mas Kaisang gitu. Ya sebenarnya bisa aja nanti-nanti juga masih bisa. Tapi karena ada etikat untuk konsultasi, baik. Ya, akhirnya setelah ngobrol mungkin sama timnya juga, oke hari ini kita ke KPK untuk konsultasi gitu. Oke. Tapi di dalam proses ketemu tadi ketemu sama siapa kalau di KPK-nya? Ketemu dengan Direktorat Gratifikasi. Direktorat Gratifikasi. Ya. Yang berarti ada sempat saling tanya jawab gitu kan, Sis, dalam proses penyampaian. Iya, betul. Ya kan dari Mas Kaisang minta arahan gitu kan, bertanya pada KPK dan minta arahan dan saran harus bagaimana menyikapinya gitu. Kemudian juga dari KPK juga menanyakan beberapa hal untuk ya mengklarifikasi atau mendapatkan keterangan lah tadi ya gitu terkait dengan keberangkatannya Mas Kaisang itu supaya juga kan menambah informasi bagi KPK untuk bisa menentukan apakah ini bisa termasuk sebagai dugaan gratifikasi atau tidak. Oh, gitu. Jadi memang sebenarnya intinya mau konsultasi, tapi kemudian dalam prosesnya kan saling ya pasti kan menceritakan ya itu ya, bisa juga termasuk sebagai klarifikasi. Tapi awalnya datang ya itu tadi konsultasi lah. Oke, tapi pas datang ini sempat juga agak ramai kok ke gedung lama gitu kan. Padahal sebenarnya berarti banyak mungkin, yang nggak tahu ya. Iya, mungkin teman-teman ini belum pernah main-main nih kayaknya. Mungkin selama ini kan taunya cuma kalau ke KPK ke gedung satunya lagi kan. Nah, tapi sebenarnya kalau laporan LHKPN itu ada ruangan-ruangannya di situ di gedung lama ini gitu. Kemudian juga tadi diterima oleh Direktorat Gratifikasi ya memang mereka adanya di situ di gedung lama gitu. Jadi kalau tadi diduga salah gedung sebenarnya tidak. Gitu. Emang rame itu. Kok ke gedung lama apa nggak tahu gitu. Iya. Ya, tapi sebenarnya memang kalau bicara soal gratifikasi di KPK ya memang di gedung lama ruangannya gedungnya gitu. Jadi konsultasi ataukah mau ada agenda terkait dengan gratifikasi ya di situ ya. Di Sis, sana. Ya. Tapi lagi Sis, ini soal Mas Kaisang dalam proses tadi kan sempat dijelaskan melakukan apa saja, tapi poinnya tadi itu kan konsultasi. Mas Kaisang mau konsultasi di sana, tapi yang paling penting kalau menurut Sis dalam proses konsultasi ini apa yang disampaikan KPK kepada pihaknya Mas Gibran? Mas Kaisang. Oh iya, sorry. Sorry. Apa yang disampaikan ke KPK untuk pihaknya Mas Kaisang?
Ya, tadi dari KPK menyarankan ya terkait dengan dugaan gratifikasi yang beredar itu pemberitaannya, ya baiknya Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasinya supaya nanti KPK bisa menelaah lebih lanjut, dianalisa dan ditelaah lebih lanjut apakah ini masuk dugaan gratifikasi atau tidak. Kalau misalnya memang masuk sebagai dugaan gratifikasi, nanti KPK akan menginformasikan nomor rekening untuk pembayarannya ke kas negara. Tapi kalau misalnya nanti tidak termasuk sebagai gratifikasi, juga KPK akan menerbitkan keputusannya gitu. Untuk menetapkan apakah ini masuk sebagai dugaan gratifikasi atau tidak. Itu tadi akan ada keputusan dari KPK. Dan waktunya kalau nggak salah 30 hari ya untuk melaporkannya tadi atau untuk prosesnya juga kurang lebih sekitar 30 hari. 30 hari. Jadi sekarang prosesnya Mas Kaisang lagi menunggu juga? Iya, betul. Apakah kemudian ini dikira setelah masuk dalam gratifikasi atau tidak, nunggu keputusan itu? Iya, nunggu hasil penelaahan dari KPK seperti apa. Tapi secara pihaknya Mas Kaisang sendiri, kalau menyikapi sembari menunggu, nggak mungkin cuma menunggu aja. Apa yang dilakukan ini? Ya kalau sekarang kan maksudnya Mas Kaisang sebagai warga negara sudah punya inisiatif, datang konsultasi, diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasi dan itu dipenuhi oleh Mas Kaisang. Dan ya, selanjutnya kan arahan dari KPK adalah ditunggu saja nanti hasil analisanya ya. Mas Kaisang tentu akan menunggu, pokoknya akan diikuti semua prosesnya gitu kan. Nggak ada aktivitas lain, Sis. Misal ini kan kan ada yang melaporkan gitu, apa kemudian ada aktivitas mau lapor balik atau seperti apa itu nggak ada? Enggak lah. Gitu. Intinya sih Mas Kaisang akan menunggu saran, arahan, dan tindak lanjut dari KPK seperti apa. Oke, jadi ini runut ya. Kita bicaranya dari mulai awal bagaimana aktivitas Mas Kaisang berangkat ke Amerika numpang jet pribadi temennya yang memang teman, bukan teman bisnis atau apa, tapi memang teman lama. Terus kemudian ada laporan kebetulan searah gitu kan, tadi memang karena searah perjalanannya makanya nebeng, bahkan pulangnya pun juga nggak barengan karena jadwal kepulangannya berbeda. Temannya Mas Kaisang tadi masih ada beberapa hari lah masih lanjut di Amerika. Mas Kaisangnya juga pulang dengan pesawat komersial kok. Oke, pulangnya. Tapi keberangkatannya ini ada laporan ya kan soal dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang pakai pesawat jet pribadi. Itu saya pikir kalau apa salahnya sih pakai jet pribadi kan gitu. Apa salahnya nebeng sama teman, mungkin gitu. Lebih ke situ ya gitu. Oke. Apa salahnya nebeng pesawat teman? Mungkin karena tapi bukan penyelenggara negara juga sih ya Mas Kaisang. Tapi ya mungkin ada perspektif lain dan itu boleh juga, dan itu dilaporkan ke KPK. Dengan sebagai warga negara Mas Kaisang datang ke KPK untuk konsultasi terkait masalah itu gitu. Sekaligus memberikan klarifikasi juga, ya kan? Dan tadi ke depannya katanya masih nunggu dulu, mau ngapainnya masih nunggu dulu. Oke. Saya pikir sudah runut, sudah lengkap. Terima kasih ya Sis ya. Mungkin terakhir mungkin statement yang terakhir, closing statementnya Sis, untuk mungkin biar masyarakat juga lebih gamblang terkait dengan masalah ini gitu, supaya tidak juga digoreng-goreng terus. Saya pikir masih banyak mungkin isu lain yang lebih penting ketimbang ini gitu. Silakan Sis. Iya. Jadi ya hari ini tadi Mas Kaisang itu datang ke KPK sebagai warga negara Indonesia atas inisiatifnya pribadi. Mas Kaisang menunjukkan dirinya sebagai warga negara yang taat hukum, mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga untuk minta arahan ya, tadi minta arahan dan konsultasi dengan KPK bagaimana sih menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang beredar, tudingan-tudingan yang beredar di media massa bahwa ini ada dugaan gratifikasi. Nah, Mas Kaisang ini sudah memberikan penjelasan kepada KPK atau klarifikasi boleh dibilang gitu, bahwa kesana itu memang Mas Kaisang itu nebeng sama temennya. Awalnya memang mau berangkat dengan pesawat komersial di tanggal 20 Agustus, tapi ternyata ada temen yang barengan, searah, jadwalnya juga berdekatan gitu, 2 hari lebih awal lah di 18 Agustus ya.
gitu. Jadi ya nebeng aja karena searah dan pesawatnya masih muat gitu. Nah, kemudian diarahkan oleh KPK atau disarankan oleh KPK untuk mengisi formulir gratifikasi supaya KPK juga bisa menelaah apakah memang benar ini termasuk dugaan gratifikasi atau tidak. Nah, sekarang Mas Kaisang sudah melengkapi sesuai dengan arahan KPK tersebut, tinggal kita menunggu tindak lanjut dari KPK, hasil analisanya atau telaahannya seperti apa. Tuh. Oke, jadi masih menunggu. Tunggu kabar selanjutnya. Ya. Terima kasih sekali lagi, Sis. Iya. Salam untuk Yakult. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Baik. Pemirsa setia Kemapos, sekian diskusi kita. Terus pantau diskusi kita selanjutnya di momen yang lain. Terus dukung Kemapos dengan juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.